Waktu engkau diberkati, engkau akan memberkati pelayanan ya. Jadi kita memerlukan dana 60-an juta untuk renovasi atap dan platform. Kita mulai kumpul hari ini dan minggu depan yang terkumpul hari ini saya akan umumkan. Dan saya sudah bilang sama bendahara Ibu Riana, saya akan transfer langsung ke Ibu Riana yang akan buat administrasinya, buat laporannya ya. Baik, jelas ya pengumumannya. Jadi yang lain kita lihat di grup, kita lihat di grup WA kita. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu silakan pindah. Hari ini saya mau bicara tentang Kristen gandum versus Kristen lalang. Ya, Opa Palit bilang masih ada traffic, masih ada yang mondar-mandir. Ya, silakan. Selalu saya bilang ketika kita mau dengar firman, kita duduk, kita hormati Tuhan. Ya, Kristen gandum versus Kristen lalang. Apa sih itu? Tuhan Yesus pernah buat satu perumpamaan. Kita lihat Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita baca sama-sama ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yang bisa perhatikan di depan silakan, saya mau baca sama-sama ya. Saudara bisa keluarkan suaramu di tempat dudukmu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Perhatikan, sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lambungku. Nah saudara-saudara, lambung. Ini ingat makan ini. Tidak ada gading yang tidak ada retaknya ya. Semuanya pasti ada kelemahan-kelemahan. Oke. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di satu ladang. Terima kasih Ibu Gembala untuk PowerPoint-nya. Saya cuma bikin di kertas, Ibu Gembala tolong ya. Saudara, kelemahan saya satu-satunya itu. Sulit sekali untuk di laptop. Ya. Tuhan kasih istri yang luar biasa, ini bisa bikin gambar. Ada lalang, ada gandum, ya di situ. Tuhan kasih perumpamaan di satu ladang ditabur lalang. Tengah malam musuh datang, iblis tabur lalang. Nah dia punya kangnang datang, dia punya kuli datang. Tuhan, kita kan ada tabur gandum, kok lalang tumbuh? Dari mana? Dari musuh. Nah sekarang biarkan kami cabut. Tuhan bilang jangan. Kalau kamu cabut nanti yang gandum kamu tabur itu juga tercabut. Biarkan saja ya. Tuhan itu bilang biarkan saja keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Ya kan? Nanti setelah waktu menuai, kumpulkan, aku bilang sama penuai-penuai, kamu kumpulkan lalang dulu dikumpul, diikat, baru akan dibakar. Baru yang gandum akan dimasukkan ke lumbung. Apa artinya ini saudara? Anda tahu, saya tadi buka dengan kalimat-kalimat, jadilah orang Kristen yang luar biasa. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang luar biasa digambarkan seperti gandum. Coba lirik kiri kananmu, kamu tuh gandum bilang. Amin. Orang Kristen yang biasa-biasa itu lalang.
Iya kan? Sama-sama di ladang, ladang berbicara di dunia, di gereja. Sama-sama pergi gereja. Hari ini saudara sama-sama bertepuk tangan. Sebentar sama-sama akan menikmati perjamuan Tuhan. Menikmati roti, menikmati anggur, menikmati sama-sama. Sama-sama memberikan persembahan. Kalau Natal sama-sama menyanyi. Tapi Tuhan bilang apa? Ada gandum, ada lalang. Belum ketahuan. Yang tahu sebenarnya diri saudara sendiri, nggak ngaku aja. Iya kan? Nggak ngaku aja. Saudara dan Tuhan yang tahu. Nah, kita akan lihat apa perbedaan gandum dan lalang. Gandum itu berbuah, sedangkan lalang tidak. Saudara lihat gambar di sini. Ini lalang yang putih ini. Dulu waktu saya kecil, saya suka kerjain orang. Taruh di sini, coba kamu gigit manis. Pas dia gigit kita tarik. Set. Dia punya putih-putih ini nempel di mulutnya teman-teman. Begini. Ini bukan buah, nggak ada buah. Ini lalang saudara. Tapi gandum punya buah. Perbedaannya, gandum berbuah sedangkan lalang tidak berbuah. Arti rohaninya, orang Kristen sejati harus menghasilkan buah. Kalau saudara nggak menghasilkan buah, Anda boleh ada di gereja, Pak. Kita boleh rajin beribadah, tapi kalau nggak menghasilkan buah, satu waktu masa tuaian itu tiba, Anda akan diikat, dikategorikan lalang, baru dibuang, dibakar. Buah yang dimaksud buah apa? Yang pertama yang saya catat di sini buah pertobatan. Kita lihat dulu Matius 3 ayat 8. Baca sama-sama yuk. Di depan sini. Kuat-kuat. 1, 2, ya. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Gereja, orang Kristen gandum, cirinya dia harus menghasilkan buah pertobatan. Kata buah itu pakai kata karpos dalam Yunaninya. Hasil atau usaha. Anda harus berusaha menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Kita tidak hanya sekedar jadi orang Kristen cukup dibaptis percaya Tuhan. Sudah begitu aja pasti selamat. Tunggu dulu. Saudara masih ingat cerita tentang Nikodemus? Nikodemus ya kalau nggak salah. Seorang orang yang terpelajar, orang yang tahu hukum Taurat. Dia tahu semuanya. Dia pikir dengan begitu dia selamat. Tuhan bilang masih ada satu lagi yang kau kurang. Kadang-kala kita berpikir seperti itu. Saya cukup sudah percaya Tuhan, udah pasti selamat. No, Anda nggak cukup hanya percaya Tuhan Yesus. Gereja yang dikategorikan gereja orang Kristen gandum nggak cukup hanya percaya Yesus, tapi Anda perlu berusaha. Usahanya apa? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Katakan bersama, buah pertobatan. Lalang tidak ada buah pertobatan karena dia memang tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan lalang. Tanya kiri kananmu lagi, kamu lalang atau gandum? Tapi bilang sama bilang sama dia, dari alismu kelihatan ada sedikit lalang, bilang. Ya kan? Karena nggak bisa lihat mulut ya, jadi lihat alisnya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Kalau masalah pertobatan, saya sudah sering sekali bercerita di sini, sering khotbah. Saya mau ulangi lagi, Pak, yang masih suka narkoba tobat. Amin. Bu, yang suka ngomongin orang bertobat. Bude ketawa, merasa atau apa ini Bude? Ya. Yang masih suka maki-maki, tobat. Amin. Yang tong-tonghi, kata orang Tionghoa, tobatlah. Yang nggak dengar-dengaran, cicung Tuhan kio bertobat, bertobatlah. Amin. Anak-anak muda kalau dibilangin bertobat, jangan. Orang Hokkien bilang, cin auban, cikogina cin auban, mai kekonga. Untung Aing nggak ada itu. Ada dia. Oh ada di live. Istrinya Pak Hua itu orang Hokkien, ya kan?
Saya dulu tinggal di daerah Selat Panjang, kalau anak yang nakal dia bilang, "Sekogina cin au bana besi." Dia bilang, itu orang Hokkien itu. Anak ini waduh, terlalu bebal. Yang bebal-bebal hari ini saya mau bilang bertobat. Amin. Engkau ada di gereja nggak mau bertobat, lalang. Penghukuman nggak sekarang, tapi ada waktunya. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Kalau Tuhan sayang, Tuhan pukul supaya engkau bertobat, puji Tuhan, masih dikasih kehidupan. Tapi kalau engkau tidak tersingkir, bayarlah dengan darahmu sendiri untuk keselamatan itu. Kita sudah belajar tentang metrai tentang pengangkatan, ya. Orang-orang yang dikategorikan 5 anak darah pandai, 5 anak darah bodoh. Yang bodoh akan tertinggal. Bisa selamat? Bisa. Tapi bayar dengan harga sendiri. Nah, Kristen lalang itu yang begitu tuh. Kalau Tuhan datang, kalau waktu Tuhan penyingkiran datang, dia nggak tersingkir. Nah, mumpung masih ada kesempatan, Doyo bilang, mumpung ada masih kesempatan, masih ada kesempatan, Tuhan kasih waktu kita, bertobatlah. Amin. Yang tenang tancak pa bau setanang, bertobatlah. Haleluya. Iya. Udah nggak zamannya kita dendam-dendaman sekarang. Saya mau bilang sama saudara, jemaat Eagle sudah belajar banyak tentang hati. Amin. Kalau ditegur sedikit, tersinggung, udah nggak zamannya. Haleluya. Alkitab jelas bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kau dengar firman lalu tersinggung, sudah nggak zamannya engkau tersinggung. Kalau tersinggung harusnya engkau bertobat. Amin. Kita bertobat loh saudara. Kalau ada firman yang menegur, kita bilang, Tuhan terima kasih engkau sayang sama aku. Satu kali saya ajarkan Geren untuk belajar pakai gas bakar rumput. Saya bilang begini caranya, kau tuangin minyak dikit aja. Saking semangatnya, sini koko yang tuang, dia tuang hampir setengah botol. Ngapain banyak-banyak? Saya bilang, udah kamu pakai ini. Saya ajarin, dia pencet gas, apinya menyala, dia nggak tarik, tangannya kena dikit, panas pak. Nah, papa kan udah bilang tadi, waktu kamu nyalain, udah kena langsung tarik, kamu masih tunggu-tunggu, makanya angus. Saya lihat ada bulu putihnya hitam, saudara. Bagian sininya hitam. Tapi dia nggak nangis. Maksud saya begini. Kadangkala Tuhan itu begitu. Dia sudah ajarkan. Tapi kita lawan. Cepat angkat. Kalau kamu nggak angkat, nanti tangan kamu terbakar. Kita kadangkala sudah ditegur sama Tuhan. Kita nggak mau bertobat. Tapi hari ini saya percaya jemaat Eagle adalah jemaatnya gereja atau orang Kristen gandum. Amin. Yang sesama gandum berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jemaat gereja atau jemaat orang Kristen gandum itu mau ditegur. Amin. Alkitab bilang kalau kamu ditegur relakanlah. Jangan marah kalau ditegur. Amin. Jadi saudara hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkan buah pertobatan. Semua orang akan melihat ketika engkau hidup dalam pertobatan. Amin. Ada satu anak Tuhan di kampung ini sementara dipuji orang. Oh, dia dulu nggak benar. Tapi sejak dituntun oleh pemimpinnya dia jadi benar. Puji Tuhan, pertahankan. Amin. Jangan jadi Kristen tomat. Hari Minggu tobat, Senin sampai Rabu sampai Sabtu kumat. Coba bilang, saya kenal tuh ada Kristen tomat di sini, bilang. Nggak ada ya? Oh, di sana sini banyak. Tapi di sini nggak ada, saya percaya. Yang kedua, ya, hasilkanlah buah pelayanan. Yuk kita baca Roma 16 ayat 5. Roma 16 ayat 5. 1, 2, ya. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara, Paulus pergi ke Roma. Lalu dia melayani di Asia. Ya, dia tulis surat ke jemaat di Roma.
Dia melayani di Asia, dia bilang begini, ada Epenetus, dia buah pertama dari hasil penginjilanku. Orang Kristen gandum harus menghasilkan buah jiwa-jiwa. 1 Korintus 9 ayat 1, baca lagi. 2, 3, bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia sampaikan kepada jemaat Korintus, kalian semuanya ini adalah buah pekerjaanku, hasil. Jadi Kristen gandum, Kristen yang bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Saya harus tegur. Karena saya dapat dari Tuhan, saya tahu saudara juga dapat dari Tuhan. Saudara-saudara pernah berjanji, bukan? Ada yang pernah berjanji nanti setiap hari Sabtu kita akan menginjil. Di mana sekarang? Ada yang pernah berjanji di penjara, kalau keluar nanti menginjil. Di mana sekarang? Ya, Pak Gem harus sampaikan terang-terangan loh. Hasilkan jiwa. Jangan jadi orang Kristen egois. Kalau pendeta yang pergi biasanya orang akan susah, saudara. Mokse-mokse lah loh, pasti bicara tentang kasyaking pasti. Kalau pendeta yang datang biasa orang langsung alergi. Tapi kalau sesama saudara ngomong dulu bisnis, ya kan? Hasilkanlah jiwa, saudara. Saya mau sampaikan, Kristen tanpa buah jiwa-jiwa, Tuhan gak suka. Tuhan gak tanya berapa banyak uang yang telah engkau kasih buat pelayanan. Nanti Tuhan tanya berapa banyak jiwa yang sudah engkau doakan. Minimal kalau engkau nggak bisa pergi menginjil, engkau bisa doakan itu orang, saudara. Pertanyaan sederhana, Anda pernah doain nggak tetanggamu? Gak usah jauh-jauh, saudaramu berdoa nggak? Pernah berpuasa nggak untuk saudaramu? Masa Pak Gem yang bugem tiap pagi berdoa, Tuhan tolong keluarganya selamatkan. Saudara jadi orang Kristen yang kan ada Pak Gem yang doa, kita nggak perlu doa lah, biarlah pastilah nanti Pak Gem punya doa lebih mujarab. Pret. Kita harus menghasilkan buah loh saudara. Amin. Kristen gandum, Kristen yang harus menghasilkan buah. Pak, engkau di lokasi proyekmu jadi berkat buat karyawanmu. Jangan jadi batu sandungan. Orang Kristen tapi suka maki. Bos, tapi mulutnya kayak kebun binatang taman safari sana. Jangan loh saudara. Jadilah gereja Kristen gandum yang menghasilkan jiwa-jiwa. Amin. Mulai sekarang kita ada program doa puasa. Ayo dong, puasain mamamu, puasain papamu, puasain suamimu. Ya Budi ya. Puasain adik kakakmu. Doa dong. Saya mau sampaikan kepada saudara, Anda yang hadir di sini adalah hasil doa dan puasa kami. Bu Mena dan Pak Tim ini hasil dari doa puasa kami. Saya berapa kali ngomong untuk kami pergi di depan melepaskan berkat. Depan rumah berdoa, Tuhan selamatkan. Mazmur 2 ayat 8. Nggak usah baca. Mintalah bangsa-bangsa kepadaku, maka bangsa-bangsa itu akan kuberikan menjadi milikmu. Amin. Saudara kalau jarang minta jiwa-jiwa loh. Itu bangsa bicara jiwa-jiwa. Tuhan boy percaya Tuhan tapi lu gak pernah minta. Salah. Hasilkan buah-buah jiwa-jiwa. Amin. Kristen gandum itu Kristen yang akan berbuah jiwa-jiwa. Anak-anak muda di kantormu jadilah berkat. Sampaikan Injil, jangan Mobile Legend terus. Bicaralah firman. Amin. Sampaikanlah Injil. Waktu ibadah di rumah keluarga Bu Soekarti ya, saya ngomong sama itu yang kedua ya, adiknya Pak Bunge yang kedua ya. Sampai berkaca-kaca dengan soikonya. Saya bilang begini, Pak,
Bagi saya sepertinya Pak Bungi itu belum meninggal. Kenapa? Karena saya tidak menyaksikan. Biasanya jemaat yang meninggal saya harus kebumikan, ada ibadah di rumahnya, petinya ada di situ, saya lihat wajahnya. Ini sama sekali nggak ada. Saya cuma saksikan lewat video, sudah langsung dibawa, nggak bisa lihat wajahnya. Jadi sepertinya tidak ada. Dia mulai, iya ya, sepertinya masih ada dia ya. Tapi Pak, memang dia sudah meninggal. Cuman iman kami orang percaya, kita ini akan ketemu dia lagi. Kalau engkau mau ketemu dia, Alkitab bilang, percaya kepada Yesus. Waktu engkau percaya kepada Yesus, sama seperti Yesus, dia mati di atas kayu salib, dikuburkan 3 hari, dibangkitkan. Demikian orang yang percaya kepadanya, 1 kali akan mati, dan waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan dibangkitkan. Dan di situ orang-orang percaya bersama-sama akan diangkat, bertemu dengan orang-orang yang sudah mati. Kalau percaya sama Tuhan, dia mulai menangis berkaca-kaca. Le bisa ketemu le kai ahia, le bisa ketemu le kai kokoh, kalau le siang seng yaso. Saya bersaksi langsung malam itu. Saudara, ayo dong. Sekali lagi, hasilkan buah-buah jiwa-jiwa dalam hidupmu. Mulai sekarang berpikir apa yang pernah engkau ucapkan, apa yang pernah engkau komitmenkan di dalam hidupmu. Mulailah berdoa, Tuhan, aku mau jadi berkat Tuhan. Amin. Aku mau supaya saudaraku, teman-temanku dimenangkan. Hasilkanlah buah, yaitu jiwa-jiwa. Yang ketiga, gandum itu, ya, kita orang Kristen gandum, orang Kristen yang berbuah. Yang ketiga, buah apa? Buah kebenaran. Baca Filipi 1 ayat 11, baca sama-sama. 2, 3. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perhatikan, penuh dengan buah kebenaran. Tuhan Yesus pernah bilang, firmanku itu adalah kebenaran. Dengan lain kata, orang Kristen gandum, orang Kristen yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Karena firman itu adalah kebenaran. Kalau firman sudah larang, jangan lakukan. Amin. Kalau firman sudah bilang iya, lakukan. Ada banyak orang, firman sudah bilang iya, tapi karena budaya dia nggak berani lakukan. Dia lebih mementingkan adat, dia lebih mementingkan budaya. Salah ngomong lagi. Dia lebih mementingkan budaya daripada firman. Hasilkanlah buah kebenaran. Anda dan saya dituntut oleh Tuhan untuk hidup ada kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Setiap perlakuan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap apapun yang kita kerjakan, itu dasarnya adalah firman Tuhan. Biasa saya taruh Alkitab di sini, ada aja yang ambil Alkitab saya di sini. Ya. Saudara-saudara, sekali lagi, Filipi jelaskan, penuh dengan buah kebenaran. Kebenaran, engkau nggak bisa lakukan kebenaran dengan kekuatanmu sendiri. Siapa yang bisa lakukan kebenaran? Yesus Kristus yang di dalam engkau. Amin. Saya mau bilang sama saudara, waktu engkau punya pengalaman disakiti, amin, dia bilang, waktu orang sakiti engkau, saya mau tanya, gampang nggak untuk mengampuni? Bu Mena bagaimana? Nggak gampang. Tapi kenapa enggak bisa mengampuni? Kemarin saya kuliah, ada satu perkataan dari dosen yang saya tangkap. Dalam hati kita ini, itu tempat Allah menyampaikan sesuatu. Jadi waktu kita hidup nggak benar, ada yang namanya suara hati, hati nurani yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tempat Allah berbisik. Sehingga waktu engkau berdosa, waktu engkau nggak bisa melepaskan pengampunan, suara hati itu akan bicara. Firman Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Jadi waktu engkau, suara hatimu mulai bilang ampuni, engkau nggak akan kuat untuk tidak mengampuni.
Amin. Itu yang disebut dikerjakan oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi penuh dengan buah kebenaran. Le nggak bisa hidup dalam kebenaran kalau le nggak andalkan Roh Kudus. Anda tidak akan bisa hidup dalam kebenaran kalau nggak minta sama Yesus, Tuhan, tolong kuatkan saya. Waktu mau mengampuni berat sekali. Aduh, saya ingat dulu bagaimana dia fitnah saya. Saya ingat dulu bagaimana dia curangi saya. Saya ingat dulu bagaimana dia bohongi saya. Sekarang Tuhan suruh saya melepaskan pengampunan. Aduh Tuhan, aku akan mengampuni. Pas lihat mukanya, aduh Tuhan. Gak gampang. Tapi kalau ada sialeng tolekai, simlai. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, engkau akan bisa mengerjakan buah kebenaran itu. Amin. Pertanyaannya, ada Roh Kudus enggak di hatimu? Amin. Seringkali Roh Kudus itu ada, tapi kita mengabaikannya. Roh Kudus itu waktu kita berdosa, saudara, dia langsung ketok pintu hati. Tak, lu salah liau. Tadi lu udah sudah ngomong jorok lo. Roh Kudus udah ingatin. Waktu kita nggak mau ngomong sama istri kita, Roh Kudus udah ingatin. Lu nggak mau ngomong, doamu terhalang. Istri kalau nggak ngampuni suami, engkau berdoa. Itu orang Melayu sana bilang, le berdoa sampai tungging menongging, nggak akan dijawab Tuhan. Kenapa? Karena belum ampuni. Karena ada ayat, kalau engkau punya masalah dengan seseorang, engkau bawa persembahan menghadap Tuhan. Tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu, baru bawa persembahan. Baru Tuhan dengar. Doa yang engkau naikkan terhambat, Bu, kalau engkau nggak ampuni. Amin. Jadi mulai sekarang ini saudara mau pilih yang mana? Doamu dijawab atau tidak mengampuni? Pilih. Itu hanya bisa kita sadari ketika ada Roh Kudus dalam hati kita. Waktu ada Roh Kudus, kita akan bisa melakukan, kita akan bisa menghasilkan buah kebenaran. Katakan buah kebenaran. Coba lihat dulu kiri kanan kamu, harus hasilkan buah kebenaran, bilang. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, buah dari hasil pemberian. Sorry, saya ketik tadi cepat-cepat. Berkembangnya, bukan berlembang ya. Berkembangnya pelayanan atau motivasi pemberian akan menghasilkan keuntungan bagi si pemberi. Di situ ya, terlalu besar. Bagi si pemberi. Kita baca dulu Filipi 4 ayat 15 sampai 18. Agak panjang ya. Yuk perhatikan di depan sini, kalau saudara bisa lihat silakan baca. 2, 3. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum atau korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus, dia sampaikan kepada orang-orang Filipi, dulu waktu aku memulai pelayanan ya dari Makedonia, nggak ada orang lain yang memberkati aku. Kamu ini yang memberkati aku. Mempersiapkan jaket mungkin, mempersiapkan makanan, mempersiapkan ikai sohui. Dia punya belanja, modalin Paulus untuk berangkat. Dan bukan cuma sampai itu, di Tesalonika pun waktu dia melayani di situ, dia jelaskan orang-orang Filipi ini ada 1-2 kali memberikan bantuan kepada Paulus. Tapi Paulus mau jelaskan di sini, tetapi yang kuutamakan bukan soal pemberianmu, melainkan buahnya.
buahnya itu membuat engkau lebih diberkati. Sampai di sini saudara ngerti? Paulus mau menjelaskan, kalian telah memberi dengan motivasi yang baik. Sehingga karena motivasi yang baik itu, kalian juga kecipratan berkat. Pekerjaan kalian diberkati, dan bagiku pelayanan yang Tuhan percayakan juga diperlebar, diberkati. Amin. Jadi Paulus mau jelaskan kepada kita, orang Kristen gandum, jadilah orang yang memberikan pemberian dengan motivasi yang cinta kepada Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi karena engkau melakukan, aku mencintai Tuhan, aku beri untuk Tuhan. Paulus bilang, aku nggak lihat pemberianmu, tapi buah dari pemberianmu menghasilkan pelayananku berkembang dan menghasilkan engkau juga diberkati oleh Tuhan. Jadilah gereja Kristen, orang Kristen gandum yang menghasilkan buah pemberian, yaitu pelayanan. Hasil pemberian saudara akan mengembangkan, melebarkan pelayanan Tuhan. Dan bukan cuma pelayanan yang akan diperlebar, diberkati, pekerjaanmu juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi intinya motivasi pemberian harus jelas. Amin. Saya senang beberapa saudara-saudara kadangkala WA saya, Pak Gem, saya ada transfer untuk gereja, tapi tolong jangan dilaporkan. Tolong dibuat no name. Bagus, jaga terus motivasi itu. Amin. Jaga terus motivasi itu. Ada orang memberi supaya dihormati orang, gak usah. Saya mau bilang saudara, ketika engkau memberi dengan tersembunyi, Bapamu di tempat yang tersembunyi akan memberkati engkau. Amin. Paulus jelas-jelas bilang sama mereka, yang aku tekankan, titik beratkan, bukan hasil pemberianmu, tapi hasil pelayanan, hasil dari apa yang engkau beri itu, motivasi kebaikan pemberianmu itu menghasilkan ada berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Anda mau diberkati, jaga motivasi pemberian. Haleluya. Jaga motivasi pemberian kita. Tuhan Yesus tolong kita. Baik, itu adalah beberapa poin tentang perbedaan gandum dan lalang. Gandum itu berbuah, lalang itu tidak berbuah. Nah, buah di sini kita sudah banyak belajar. Dan yang berikut saudara, saya catat di sini, akibat tidak berbuah yaitu ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10 jelas bilang, baca yuk, 1, 2, ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang Kristen gandum yang tidak menghasilkan jiwa, yang tidak menghasilkan buah pertobatan, apalagi yang tidak menghasilkan buah kebenaran, yang tidak menghasilkan pemberian motivasi yang baik, Tuhan bilang apa? Aku potong. Aku potong. Aku buang ke api. Tuhan tolong kita jemaat Eagle memiliki buah yang baik. Sama-sama bilang, aku memiliki buah yang baik. Sekali lagi, aku memiliki buah yang baik. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, perbedaan gandum dan lalang. Gandum itu menunduk. Kenapa? Dia ada buah, dia tunduk. Sementara lalang enggak. Karena enggak ada buah, dia tegak aja. Apa artinya ini? Orang Kristen sejati harus rendah hati dan menyadari kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Orang Kristen itu harus rendah hati. Selalu saya bilang, Anda boleh belajar banyak firman, tapi kalau setelah Anda belajar banyak firman lalu Anda jadi sombong, nah itu masalahnya di mana? Masalahnya yang ngajar, masalahnya yang firman engkau belajar mungkin beda,
Atau masalahnya di Anda sendiri? Iya kan? Banyak orang begitu, saudara. Dulu nggak tahu apa-apa kita ajarin, nggak tahu melayani, nangkai melayani. Tapi setelah jadi, sombong, mulai lawan otoritas. Salahnya di mana? Tuhan tolong kita jadi orang Kristen gandum. Amin. Orang Kristen gandum itu orang yang rendah hati. Dia kalau dikasih hikmat firman Tuhan, dia akan bilang, semua karena anugerah Tuhan. Amin. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca dulu ayat ini. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Siapa Paulus? Paulus ini sedang bersaksi kepada jemaat di Korintus. Dulu itu aku orang penghujat Allah. Dulu aku itu yang pimpin orang untuk bunuh orang Kristen. Yang percaya Tuhan Yesus, aku yang pimpin untuk bunuh. Dulu itu aku itu belajar firman Tuhan. Aku jenius, aku tahu, aku pakar dalam bidang hukum Taurat. Tetapi dia bilang begini, semuanya itu kuanggap sampah. Dan Paulus sekarang dia nyatakan, ada kalimat-kalimat terkenal yang Paulus bilang, dulu semua yang masa laluku yang kuanggap luar biasa itu, aku anggap sampah. Dan sekarang Paulus nyatakan lagi, tetapi sekarang ini kalau aku ada, karena kasih karunia Allah. Saya mau bilang sama saudara, anak-anak muda, angkat kepalamu, lihat Pak Gem dulu, lihat pastor. Anak-anak muda dengar baik. Kalau engkau masih diberikan kesehatan, papa mamamu masih bisa kasih uang, engkau masih bisa main handphone, masih bisa belajar online, jangan sombong nak. Karena Tuhan memberkati ayahmu. Jangan gunakan berkat semena-mena. Amin. Hiduplah sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau diberkati hari ini, bilang sama seperti Paulus, aku ada karena anugerah Tuhan. Amin. Tokomu diberkati mulai bilang, aku ada karena anugerah Tuhan. Karena Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadi kaya. Kalau Tuhan mau bikin engkau diberkati, gampang sekali. Tapi kalau Tuhan melihat engkau nggak bisa dipercaya untuk diberkati, Tuhan tutup. Kita mau buat apa? Belajar seperti Paulus berkata, aku ada karena anugerah Tuhan. Sehingga kita nggak akan jadi orang yang sombong. Amin. Saya ada, saya dipakai Tuhan bukan karena saya hebat. Di luar sana masih ada orang yang lebih pintar dari Pak Gem dan Bu Gem. Banyak hamba-hamba Tuhan pintar. Tapi kalau saya dipercayakan untuk melayani beberapa pelayanan, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Belajarlah untuk berkata, Tuhan, wa ucikeng chu, wa upiang boy cikeng chu eng ui kanala. Saya ada ini usaha, toko ini bisa berkembang. Di lain sisi saya pergi ke Batam, ke Primol, kok ceangko banyak tutup ya. Pak Jul yang sering pergi ya, saya masuk, aduh kasihan, banyak tutup. Di Pelita saya dikasih nginep di Hotel Aston. Di depan Hotel Aston itu ada gedung apa itu, Petra atau apa itu Pak Jul? Ya, Graha Petra mau dijual, bekas hotel, banyak yang ditutup. Saya mau bilang, jemaat Eagle, kalau lekai usaha masih berjalan kan anugerah Tuhan lah. Karena anugerah Tuhan. Kau masih punya pekerjaan karena anugerah Tuhan. Saya mau sampaikan David dan Tina, kita tahu mereka kehilangan pekerjaan. Tapi kalau engkau hidup karena anugerah Tuhan loh. Tempat lain tutup semuanya. Ada yang bersaksi kepada saya, aduh Pak, sekarang susah sekali. Mau untuk makan keluarga aja susah. Tapi saya bilang sama dia, belajar bersyukur Bu. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu cara memberkati. Nggak usah kita sombongkan. Mulai berkata seperti Paulus berkata, aku ada karena anugerah Tuhan. Amin. Aku cerdas karena anugerah Tuhan. Aku diberkati, tokoku nggak tutup, toko orang lain tutup, tokoku tetap berjalan di tengah-tengah pandemi karena anugerah Tuhan.
Proyek-proyek orang lain bangkrut, tapi di tengah pandemi proyekku jalan karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan nyombongkan dirimu. Ingat semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga. Ini masih yang kedua. Saya ingin kita baca Yakobus 4 ayat 6. Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kristen lalang sombong. Nih loh aku. Tapi Kristen gandum. Dia tertunduk. Dia tahu Tuhan paling benci orang yang congkak. Jangan jadi orang sombong. Kalau engkau diberkati, selalu saya nasihati, ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Next, kalau engkau jadi orang yang diberkati, jadi kaya, tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati. Kita belajar sama Yesus. Belajar juga sama presiden kita, ya kan? Rendah hati. Sekarang anaknya, saya lagi ngikuti anaknya jadi wali kota Solo. Ada rakyat, orang tua datang, mas, boleh nggak saya tepuk? Oh silahkan aja, tepuk aja nggak apa-apa Pak. Pejabat lain kan kalau mau diginiin nggak, dia saking dia senang, boleh tepuk aja Pak. Kadangkala orang duniawi lebih rohani dari orang gereja loh. Iya kan? Kadangkala orang dunia lebih rohani dari orang gereja. Orang gereja jadi sombong minta ampun. Tuhan tolong, tidak ada di tempat ini orang-orang sombong. Orang-orang di tempat ini orang yang rendah hati. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yuk, masih ayat tentang kesombongan. 1 Petrus 4 ayat 11. Baca sama-sama. 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan bilang, Petrus sampaikan kepada jemaat Tuhan, dia bilang begini, kalau ada yang mau berbicara, engkau sukses, berbicaralah, aku sukses karena Tuhan. Amin. Wah, cucok. Wah, ini diberkati wakai singli. Begitu pesat, engui mensiwa, engui yaso. Amin. Mulai rubah. Kadang orang suka puji kita, wow, kamu tuh luar biasa ya. Sekarang diberkati, ada yang, yo loh, aku punya strategi begini. Itu udah mulai sombong. Kalau orang mulai puji, engkau bilang semua karena anugerah Tuhan. Amin. Le hebat dalam pelayanan. Semua bilang karena anugerah Tuhan. Karena Alkitab bilang, kalau menyampaikan sesuatu dalam pelayanan, sampaikanlah firman. Engkau dipakai Tuhan karena anugerah Tuhan. Amin. Niko engkau cerdas di komputer, Andrew engkau cerdas di multimedia mungkin karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau bikin shot sedikit lu punya otak. Apa lu mau buat? Nggak ada yang kita bisa sombongkan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Kasih tepuk tangan yang meriah kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, gandum itu bermanfaat untuk dimakan. Lalang tidak. Kelinci aja lalang dia nggak mau makan. Kelinci, dia nggak mau makan lalang. Kita kasih dia tidur, dia mungkin gigit agak gatal-gatal. Sampai mati 1. 2 sudah mati. Cece menangis. Ya, lalang itu nggak bisa dikonsumsi. Gandum bisa dimakan. Orang Kristen harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Jangan jadi orang Kristen egois. Saya mau ajak kita baca satu perumpamaan yang Tuhan buat dalam Matius 5 ayat 14-16. Ayo baca ayat-ayat terakhir ini. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin.
Kadangkala orang tidak bertobat dengan mulutmu, Pak. Justru kadangkala orang lebih alergi karena mulutmu terlalu banyak. Sampai di sini saudara ngerti? Kadangkala orang tertarik untuk percaya kepada Tuhan bukan dengan khotbah, tapi dengan melihat, wow, Pak Asun pi loh, kuca cenang ayu, jijeng nyong nyong wenang, cecung aduh. Orang bisa tertarik bukan perkataanmu. Ada bahasa Inggris bilang begini, perbuatanmu lebih keras daripada sorakanmu. Perbuatanmu berbicara lebih kencang daripada pekikanmu, daripada sorakanmu. Jadi Tuhan mau bilang begini saudara, Kristen gandum, Kristen yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada orang yang susah di tengah-tengah keluargamu, jadikan engkau berkat di sana. Amin. Kalau ada orang yang butuh pertolongan di proyek-proyek, kalau Tuhan gerakkan engkau tolong dialah di sana. Jadi berkat. Amin. Kalau ada orang yang lagi konflik, saudara jangan komporin, tapi saudara jadi berkat. Udahlah, nggak usahlah. Amin. Istri-istri, jadilah berkat buat suamimu. Jadi penenang, jangan jadi kompor bagi suamimu. Ya kan? Itulah papi, itulah terlalu percaya sama dia. Jenin lu mai kepai. Jangan. Jadilah penenang. Amin. Saya kadang-kadang udah marah sekali sama suatu. Istri saya datang penenang. Pak, kalau papa marah, papa sama dengan dia. Kalau papa akar pahit, papa sama dengan dia. Nggak menguntungkan. Lebih baik, sudahlah. Nah ini air sejuk. Ya kan? Ini air. Kita lagi panas, lagi terbakar, disiram air. Ini jangan kita lagi panas disiram. Bukan minyak. Bukan bensin sekarang. Pertalite. Lebih vut. Janganlah. Kita jadi berkat. Amin. Jadi berkat buat sesama. Jadi orang Kristen gandum adalah orang Kristen yang harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ingat, jadi berkat bagi orang lain kadang-kala nggak perlu banyak ngomong, tapi tindakan kita. Haleluya. Amin. Anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang bisa menghormati orang tua. Shalom om, shalom cek, selamat pagi. Ini ada orang, anak-anak muda ketemu orang. Anjing aja kadang-kala ketemu kita. Anjing ya boy, kaki eteng tanglay ngonang ho. Ini enggak, anak muda lebih parah dari anjing. Pas kita datang, dia cuma lihat gini. Tapi yang ngetren sekarang anak muda kalau turun dari mobil lihat pendeta, lihat orang tua pas turun dia gini. Ini ada orang di samping sini, dia cuma turun begini. Dia pikir itu di samping itu bukan orang tapi kayu. Tobat anak muda. Jadilah anak muda yang harus jadi berkat bagi banyak orang. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Saya percaya orang Tionghoa diajarkan adat. Orang anak kecil harus panggil. Mau makan aja semua harus panggil. Betul? Tapi hari ini anak-anak muda sudah kehilangan etika. Makan, main makan aja bokio. Saya harus kembali kepada firman Allah. Anak-anak muda, jadilah berkat bagi orang sekitarmu. Jangan gara-gara game, ada orang main lewat aja. Kadang-kala kita yang harus ngomong, halo apa kabar, shalom. Dia mah cuma begitu aja. Anak-anak saya sekarang saya udah mulai ajar, kalau ada orang panggil, awas kalau nggak panggil ya papa jeler. Walaupun masih malu-malu. Kadang Cece waktu di Batam panggil om. Kuat. Om, Koko, panggil om. Tapi nggak apa-apa. Kita ajar anak-anak kita punya etika. Karena orang Kristen harus jadi berkat bagi orang lain. Tuhan tolong kita ya. Jadi Kristen gandum. Tandanya orang Kristen gandum berbuah. Amin. Tanda orang Kristen gandum tidak sombong. Ada karena anugerah Tuhan. Tanda orang Kristen gandum, dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ayo kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan. Para pelayan, mari para singer, pemusik maju ke depan dulu. Kita akan nyanyikan beberapa
saat pujian, dan sebentar baru saya akan undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan sebentar. Nyanyikan kembali lagu tadi. Kita mau dibentuk, amin. Berapa banyak saudara